Bangkitnya Dataran Hitam bab 861 Kecemburuan. Beberapa jam kemudian, setelah meninggalkan kota kering dengan tergesa-gesa, tidak butuh waktu lama bagi Kara untuk menemukan tempat di mana beberapa anggota keluarganya berada. Kara belum menemukan mereka di kamp pertama yang dia lewati, tetapi di tempat ketiga yang dia datangi, dia merasakan gejolak spiritual dari beberapa orang yang dia kenal. Jadi, tanpa banyak kesulitan, dia sudah melewati tengah-tengah kamp besar itu, tempat Lynette dan Ford berada saat ini. Sepertinya Ford tidak langsung pergi ke kerajaan akhir. Dia memikirkan hal ini sambil memasang ekspresi serius di wajah cantiknya. Mendesah, itu tidak bagus. Kara tidak khawatir kakaknya akan cemburu atau semacamnya. Itu karena hubungan keduanya tidak melibatkan perasaan romantis. Keduanya saling mencintai, tapi itu lebih seperti cinta persaudaraan, yang bisa dirasakan oleh saudara manapun terhadap satu sama lain. Di sisi lain, ada ketertarikan fisik di antara keduanya, namun hal tersebut belum, atau setidaknya belum cukup untuk mengubah cinta persaudaraan tersebut menjadi sesuatu yang romantis. Karena itu, keduanya berhubungan seks hanya karena mereka menyukainya dan menganggapnya menyenangkan. Hal ini tidak disertai dengan rasa memiliki, yang akan membuat salah satu dari keduanya merasa terancam oleh orang lain, mungkin pada titik tertentu menuntut semacam eksklusivitas. Faktanya, baik Kara maupun Ford tidak memiliki masalah dalam berkencan dengan orang lain, berkencan atau bahkan akhirnya menikah dengan orang lain. Satu-satunya situasi yang mungkin membuat mereka kesal adalah ketika orang lain merayu salah satu dari mereka saat mereka sedang bersama. Namun selain itu, keduanya tahu betul bagaimana memisahkan petualangan seksual mereka dari hal lain. Oleh karena itu, hal itu tidak menjadi perhatian Kara. Tapi dia khawatir Ford mengetahui apa yang telah dia lakukan terhadap Minos, musuh keluarga mereka. Hal itu tidak sulit baginya untuk diketahui, dan mengingat hubungan unik mereka. Dia sudah bisa meramalkan bahwa pertemuan seperti itu tidak akan berjalan baik sama sekali. Ayo pergi. Dia bergumam sebelum melewati pintu masuk tenda besar itu, yang tampaknya merupakan tempat yang digunakan Lynette dan Ford untuk beristirahat atau bercocok tanam. Tempat seperti itu sangat berkelas, dengan perabotan berkualitas dan ditata dengan baik sehingga mungkin membuat orang yang masuk ke sana mengira bahwa ini bukanlah tenda melainkan rumah besar. Namun hal ini lebih berlaku bagi orang awam. Untuk seseorang seperti Kara, itu adalah standar terendah yang dimiliki anggota keluarga tingkat tinggi saat berkemah. Bagaimanapun, dia tidak memperhatikan detail di sekitarnya dan segera berhadapan dengan dua orang yang dia cari. Salah satu dari mereka, Ford, sedang duduk di tengah-tengah tempat yang tampak seperti ruang tamu dengan ekspresi muram di wajahnya. Di sisi lain, Lynette berada dalam posisi lotus di atas bantal budidaya, bermeditasi dengan mata tertutup. Oh, kemudian setelah merasakan kehadiran seseorang dan menoleh ke arah wanita muda itu, Ford segera mengesampingkan ekspresi seriusnya dan senyuman perlahan terbentuk di wajahnya. Kara, dia berkata, sebelum dia memutuskan untuk menyelidiki tubuhnya, hanya untuk mengetahui tingkat kultivasi saudara perempuannya saat ini. Ford, Bibi Lynette, senang bertemu denganmu dengan baik. Saat Lynette membuka matanya untuk melihat dengan puas wanita cantik di depannya, senyum Ford membeku ketika dia mencium aroma tertentu yang berasal dari Kara. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lynette bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju Kara, berniat untuk memeluk wanita muda yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat. Kara, kamu semakin mirip ibumu. Kemudian, ketika dia tidak lagi ragu, Ford mengatupkan tangannya erat-erat dan bertanya dengan nada prihatin. Kara, kalau kamu sudah sejauh ini, menganggap kamu tahu situasi regional saat ini tidaklah salah kan? Dia menjawab. Di sisi lain, Lynette masih belum mengerti apa yang terjadi di sini. Ford, ada apa? Namun Ford bahkan tidak mau repot-repot memandangi ibu tuanya. Sebaliknya, dia hanya bertatap muka dengan Kara, kecewa. Jadi, kamu bahkan mengetahui semua ini. Kara, katakan padaku aku salah. Dia berkata dengan perasaan gelisah, merasa bahwa dunia telah mempermainkannya. Bau di tubuhmu itu, jangan bilang itu dari Minos. Mendengar ini, mata Lynette terbuka karena terkejut. Kara, apa itu benar? Dia bertanya sambil menatap wanita muda itu. Brengsek, jika Ford tidak ada di sini, aku bisa menjaga privasiku. Kara memikirkan hal ini ketika dia menyesali kenyataan bahwa kakaknya lebih mengenal Minos daripada Lynette. Penggarap tidak perlu banyak mengingat sesuatu. Dan karena Minos, Ford, Ruth, dan Kara telah berlatih beberapa kali selama minggu-minggu turnamen spiritual, mengenali aroma satu sama lain bukanlah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Hal seperti itu mungkin luput dari perhatian dalam situasi lain. Namun, karena Minos sekarang adalah musuh keluarga Carline, Ford mau tidak mau memikirkan pemuda ini beberapa kali sehari. Dan dengan melakukan itu, mudah untuk mengingat aromanya saat dia menciumnya di tubuh Kara. Dia kemudian berkata, aku lebih suka kehidupan pribadiku tidak diperdebatkan seperti ini. Tapi ya, aku pernah bersama Minos. Bagaimanapun, dia adalah temanku. Neraka.
Ford berteriak marah mendengar omong kosong seperti itu sambil melemparkan vas di sampingnya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Apakah kamu gila? Dia berkata, sebelum melompat ke arah Kara dengan marah. Kara, beraninya kamu berkata seperti itu? Lynette bertanya. Kamu bilang kamu tahu segalanya, tapi kamu tidak hanya berbaring dengan musuh. Tapi kamu masih memanggilnya teman? Itu salah, itu salah. Ford berteriak sambil memegang bahu adiknya dan memandangnya seperti sedang melihat pelacur. Katakan padaku, apakah dia memaksamu melakukan ini? Kamu tidak akan sebodoh itu melakukan hal seperti itu kecuali jika dipaksa. Kan, sementara Lynette berdiri tak percaya dan Ford sepertinya mengalami gangguan mental, Kara mengabaikan bagaimana kakaknya menyentuh bahunya dan menjawab pertanyaan mereka. Minos tidak memaksaku melakukan apapun. Aku menemuinya sendirian, sudah mengetahui segalanya. Dan ketika saya tiba di kota kering, saya bertemu dengannya. Kami membicarakan pilihan untuk menyelesaikan konflik ini, dan akhirnya, segala sesuatunya terjadi sebagaimana mestinya. Dia tidak memaksakan apapun padaku. Dia mengulanginya, melihat mata kakaknya berkedut karena marah. Kara, Lynette bergumam sambil mendekatkan salah satu tangannya ke mulutnya. Jika ayahmu mengetahui hal ini, dia mungkin akan marah besar. Ah, Mino! Ford berteriak sekali lagi, sesaat sebelum melepaskan adiknya yang sudah berlari keluar dari tempat itu. Bertekad pergi ke kota kering untuk mendapatkan penjelasan dari orang tersebut. Kau memanipulasi adik perempuanku, Minos. Dia merenungkan hal ini, yakin bahwa penguasa seperti itu telah menggunakan karakteristik Kara yang tidak bermoral untuk melawan dirinya sendiri. Dan dia, yang telah merayu adik perempuannya sendiri ketika dia baru berusia 17 tahun, pasti menyadari bahwa hal seperti itu tidak akan sulit untuk dilakukan. Yang terburuk, sekarang aku harus menerima bahwa musuh telah menyentuhnya. Dia berpikir dengan jijik, tapi saat dia berlari keluar dari kamp itu dengan marah, Lynette dan Kara tetap di tempat mereka berada. Kara, apakah kamu benar-benar tidak melihat ada masalah dengan apa yang telah kamu lakukan? Lynette bertanya dengan serius. Itu salah. Dengan melakukan itu padanya, kamu telah mengkhianati seluruh keluarga. Apa pendapat aliansi kontra-revolusioner terhadap kita jika mereka mengetahui hal seperti itu? Namun Kara sudah siap mendengar kritik tersebut saat memasuki tenda ini. Jadi, dia tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh komentar seperti itu. Bibi Lynette, meskipun Minos sangat yakin, aku tidak bisa mengatakan siapa yang akan memenangkan perang ini. Tapi aku bisa mengatakan bahwa meskipun dia kalah, itu akan terjadi setelah keluarga kita dan semua orang lain dalam perang ini mengalami kerusakan parah. Mungkin kamu, ayah, ibu, dan kalian semua akan mati sebelum Minos dihentikan. Saya tidak ingin mengambil risiko itu, jadi saya pergi ke kota kering dengan tekad untuk berbicara dengan Minos untuk setidaknya menyelesaikan masa depan keluarga kami. Mengenai fakta bahwa aku berhubungan seks dengannya, jangan tersinggung, Bibi Lynette, tapi itu bukan urusanmu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 862 Kekuatan Silsilah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kara, Lynette memperhatikan wanita muda ini dalam diam, merasa bahwa meskipun saudara perempuan Ford memiliki kebebasannya, ini jauh melampaui keinginan satu orang saja. Berhubungan seksnya dengan Minos tidak diragukan lagi merupakan pengkhianatan yang luar biasa bagi keluarga, sayang sekali jika sampai diketahui orang luar. Seolah-olah dengan melakukan hal tersebut, Kara sudah mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan pengorbanan yang telah dilakukan keluarga Carline selama ini. Sial, bahkan Lynette pernah menghadapi teror bernama Minos. Oleh karena itu, dia tidak menyukai cara Kara membela kebebasannya, urusan intimnya. Di sisi lain, memaksakan masalah ini tidak akan membawa hasil apapun. Jadi, dengan pengalamannya yang luas, Lynette tidak terus-terusan menanyakan hal itu. Apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan. Sekarang Lynette harus menerima bahwa Kara telah tidur dengan musuh, bahkan mungkin dimanipulasi untuk berbicara atas namanya. Wanita dewasa ini kemudian menarik napas dalam-dalam, berusaha menghilangkan stresnya agar tidak perlu memberi pelajaran kepada orang dewasa muda. Jadi, beritahu aku apa yang kalian berdua bicarakan. Itu yang akan kalian lakukan terhadap musuh, kan? Dia bertanya sambil menatap wanita di depannya dengan kecewa. Kamu pasti sudah membuat kesepakatan besar dengannya, ya? Kamu bahkan bersenang-senang. Kara lalu menunduk ke lantai dan menarik napas menenangkan. Bibi Lynette seharusnya tidak menolak tawaran pertama Minos. Oh, dia memberitahuku bahwa dia pernah memberikan tawaran bagus padamu sebelumnya, tapi tawaran itu langsung ditolak. Dia sudah memberitahumu, ya? Lynette kemudian mulai mondar-mandir di tenda itu sambil melihat ke arah Kara. Berbicara seperti itu, sepertinya kamu setuju dengannya. Bibi Lynette, tawaran yang diberikan Minos sungguh bermanfaat bagi keluarga. Kami tidak akan mengambil risiko. Tidak ada risiko. Jadi, menurutmu akan lebih baik membiarkan bocah Minos menjadi yang terkuat di wilayah ini dan akhirnya masuk ke negara bagian kita dan kemudian memperbudak kita. Dia bertanya dengan nada yang lebih marah. Sampai hampir meneriaki Kara. Dia tidak akan melakukan itu.
CK, apakah dia memberitahumu hal itu sebelum atau sesudah dia berhubungan seks denganmu? Tumbuhlah, Kara. Kara kemudian menjawab. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu, Bibi Lynette. Lihat saja hubungannya dengan Stone Island. Mereka rukun, dan kedua belah pihak mendapat manfaat dari hubungan seperti itu. Keluarga Stone bahkan telah melakukan apa yang ditawarkan Minos kepada keluarga kami sebelum mengetahui betapa kuatnya dia. Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Kami masih belum tahu apa yang akan terjadi pada Stone jika Minos menang. Teriak Lynette. Saat ini, mereka baik-baik saja. Tapi bocah itu mungkin akan mengubah hubungannya dengan tempat itu di masa depan. Apakah kamu ingin keluargamu mengambil risiko itu? Kara kemudian meninggikan nadanya. Kesal dengan sikap keras kepala Lynette. Keluarga sudah mengambil risiko itu? Lihat saja situasi yang kita hadapi. Bibi bahkan melawan Minos. Jika bukan karena dia menahan diri, sebaiknya kamu tidak berada di sini lagi. Aku hidup karena aku cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri, dan aku beruntung bocah nakal itu mengincar James. Lynette berkata dengan marah. Rasa dirugikan karena kurangnya rasa hormat yang Kara katakan padanya. Tapi Kara bersikeras. Apakah kamu percaya itu? Dia bisa saja memberimu pukulan seperti yang membunuh Raja Cromwell, tapi dia mengusirmu begitu saja. CK, Kara, sadarlah akan kenyataan. Minos memanipulasimu. Sosok dewasa itu berkata demikian, sedikit kaget melihat betapa besarnya pembelaan wanita muda ini terhadap musuh keluarganya sendiri. Dia kemudian memikirkannya dengan kagum. Bocah ini benar-benar pandai dalam segala hal yang dia lakukan. Dia mengubah seorang putri menjadi pengkhianat terhadap keluarganya sendiri. Menakjubkan. Baiklah, Bibi Lynette, percayalah pada apa yang kamu inginkan. Tapi aku menatap mata Minos dan merasa hanya bencana yang menanti mereka yang menghalangi jalannya. Dan meskipun saya salah, menurut Anda seberapa besar penderitaan yang harus ditanggung keluarga ini sampai dia dihentikan? Apakah Bibi Lynette berpikir kita bisa keluar dari masalah ini tanpa cedera? Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga untuk mencapai hal itu? Baiklah, Kara, aku akui kita harus mengambil banyak risiko dan kita tidak akan menyelesaikan ini dalam waktu singkat, tapi itu semua sepadan. Bagaimanapun, kami berjuang untuk menjamin kebebasan di kawasan ini, untuk memastikan bahwa monster, seorang diktator, tidak mengambil alih negara kami. Siapa yang akan melakukan itu untuk kita jika kita tidak melawannya? Katanya, geram dengan posisi Kara. Lynette menggunakan logika masa lalu dari organisasi-organisasi besar lokal, yang berjuang demi kekuasaan, mencoba memperluas negara bagian mereka kapanpun mereka bisa. Hal seperti itu baru berakhir ketika keseimbangan kekuatan tercapai lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Dan dengan pemikiran ini, dia dan para pemimpin lainnya menganggap bahwa hanya melawan Minos yang akan memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan hidup seperti sebelum pemuda ini. Mereka memahami bahwa jika ingin mempertahankan kebebasan, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Menunggu bantuan orang lain menjadi alasan bagi orang yang malas, lalai, dan pasif untuk tidak berbuat apa-apa terhadap masalahnya. Menyalahkan orang lain, atau mengatakan bahwa tidak ada yang membantu mereka, tidak akan mengubah kenyataan. Dunia ini tidak adil, dan hal-hal seperti amal adalah kemewahan yang hanya dapat dipertimbangkan oleh mereka yang berkuasa. Adapun bagi mereka yang berada di dasar piramida, hal-hal buruk. Siapa yang peduli dengan mereka? Siapa yang akan membantu mereka ketika tragedi datang mengetuk pintu mereka? Di dunia spiritual, tidak ada seorang pun. Jika seseorang ingin menyelesaikan masalahnya, maka orang tersebut harus bangkit, menyingsingkan lengan bajunya, dan mengeluarkan keringat bercucuran darah. Sekadar bekerja, bahkan sampai pingsan, akan memberikan peluang bagi individu biasa-biasa saja untuk memperbaiki kedudukannya dan menyelesaikan permasalahannya. Dengan mentalitas seperti ini, Lynette dan para pemimpin daerah tidak bisa hanya menunggu bantuan dari gereja spiritual. Sebaliknya, mereka harus bertindak, berjuang dengan segala yang mereka miliki, berharap bahwa mereka akan dapat bertahan hidup. Mereka bahkan mencari bantuan, tapi pertama-tama, mereka bertindak demi diri mereka sendiri, demi masa depan mereka sendiri. CK, Kara mengeluarkan suara yang lidahnya keluh. Merasa frustasi karena dia tidak bisa berbicara masuk akal ke dalam kepala wanita berpengalaman itu. Terserah, Bibi Lynette. Pokoknya, Minos telah mengajukan tawaran baru untuk keluarga kita, tapi kali ini, tawarannya lebih pahit dibandingkan sebelumnya. Mendengar perubahan nada bicara Kara, Lynette mengambil napas lebih tenang saat dia akhirnya berhenti berjalan di sekitar tempat itu. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa kita harus memberi mereka semua orang di pihak kita yang telah membunuh orang-orang dari aliansi Kota Kering. Bagi orang-orang itu, yang menunggu mereka adalah kehancuran pengembangan spiritual mereka. Apa? Beraninya dia? Dia bertanya dengan marah. Setelah itu, dia ingin ayahku bertekuk lutut dan menyerahkan otonomi kerajaan akhir selama 100 tahun ke depan. Semua bangsawan di negara bagian kita juga akan kehilangan hak memasuki dataran hitam selama 30 tahun ke depan.
Dia berkata, selesai mengkomunikasikan hal itu kepada wanita di depannya. Keberanian sekali. Beraninya dia menuntut hal yang absurd seperti itu? Dia pikir kita ini apa? Lynette dengan marah menanyakan hal ini saat pembuluh darah di lehernya mulai terlihat. Tapi Kara mengabaikan kemarahan Lynette dan hanya mengatakan bagian terakhir dari apa yang dia dengar dari Minos. Dia mengatakan bahwa tawaran ini akan tetap terbuka, hingga dia mencapai level 54. Setelah itu, dia menghela nafas, merasakan bahaya yang mungkin dialami keluarganya. Setelah apa? Setelah itu, tidak akan ada pembicaraan lagi. Keluarga kita harus menanggung akibat terbesarnya. Ah, Mino, dia pikir dia terlalu baik. Dasar anak nakal yang kurang ajar. Lynette meraung marah, memperingatkan beberapa orang di sekitar kamp itu. Namun, saat Lynette meraung marah, Kara siap meninggalkan tempat ini karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan wanita itu. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Lynette bertanya sambil memasang ekspresi marah di wajahnya. Aku akan pulang untuk berbicara dengan ibu dan ayahku. Mungkin mereka akan menyetujui pengaturan ini. Apakah kamu gila? Apa menurutmu ayahmu akan mendengarkanmu? Ditambah lagi, jika dia mengetahui perbuatanmu, dia mungkin akan mengalami gangguan saraf. Bibi Lynette, kenapa Minos begitu kuat? Kara kemudian mengganti topik pembicaraan sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Aku sudah banyak memikirkan hal itu dalam beberapa jam terakhir. Kami juga ingin mengetahuinya, nak. Bibi Lynette, aku punya teoriku tentang itu. Saya pikir Minos mewarisi hal itu dari ibunya, atau lebih tepatnya, dari pihak keluarga ibunya. Tahukah kamu kalau di usia kurang dari 100 tahun, ibu Minos sudah berada di level 69? Apa? Kara kemudian menyelesaikan komentarnya. Dan kudengar di keluarga tua Maisi ada beberapa orang terkuat di kerajaan Flaming. Bangkitnya dataran hitam bab 863 poin penting untuk dipertimbangkan. Kara tidak mengenal keluarga Coleman, rumah Maisi, ibu muda Stuart. Dan karena tidak mengetahui kekuatan seperti itu, dia tidak tahu seberapa besar bagian dari sekte awan abu-abu itu. Namun, dia tahu tentang Maisi, master dari Ruth, salah satu temannya di sekte itu. Tidak hanya itu, seperti setiap organisasi, sekte awan abu-abu mempunyai segala macam perdebatan, gosip, berita mengenai pilar sekte, tetua, murid terkuat, Del. Lagi pula, dimanapun ada orang, terutama dari berbagai tingkat kekuatan finansial dan spiritual, yaitu strata sosial, pasti ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Beberapa orang akan berhasil, yang akan memotivasi kekaguman, rasa iri, dan keserakahan banyak orang lainnya. Namun, di sisi lain, ada pula yang gagal, dan hal ini akan menimbulkan rasa jijik di beberapa pihak, tawa di pihak lain, rasa lega dan kasihan di pihak lain. Ini adalah reaksi yang mungkin berbeda, tetapi semuanya menghasilkan hal yang sama. Pembicaraan. Dan ketika berbicara, atau lebih tepatnya bergosip, pendatang baru, individu yang lebih lemah dalam organisasi akan memperhatikan hal-hal seperti itu. Bagaimanapun juga, informasi sangatlah penting bahkan di dunia spiritual. Mengetahui siapa yang harus didekati, siapa yang tidak boleh didekati, kapan harus lebih formal atau kurang formal. Bagaimana berperilaku untuk memaksimalkan penghasilan Anda, dan sebagainya memerlukan informasi. Jadi, segala jenis cerita beredar di kalangan murid dari strata yang sama dengan Kara. Akibatnya, meskipun Kara tidak tahu banyak tentang keluarga Maisi, dia telah mendengar banyak tentang House Coleman, beberapa di antaranya mungkin dilebih-lebihkan, tetapi dia tahu betapa benarnya hal itu. Semua berita bisa saja tidak memihak, dengan tujuan yang tidak jujur, dan sangat bergantung pada agen yang menyediakan informasi tersebut. Terkadang agen tertentu merasa tidak tertarik untuk membicarakan aspek tertentu karena hal ini dapat merugikan dirinya sendiri. Misalnya, sebuah misi di mana penciptanya akan menonjolkan manfaatnya, mengesampingkan atau bahkan menyembunyikan risikonya. Namun hanya karena pencipta misi tersebut tidak mengatakan seluruh kebenarannya, atau bahkan memanipulasinya demi keuntungannya. Tidak berarti bahwa misi tersebut tidak didasarkan pada sesuatu yang nyata. Dengan ini, pada saat yang sama menerima semua yang Anda baca dan dengar adalah hal yang gila, hal yang sama juga berlaku untuk tidak mempercayai apapun. Perbedaannya justru terletak pada kemampuan menganalisis informasi untuk memahami inti permasalahan, bahkan ketika agen mencoba memanipulasinya. Dan sebagai orang yang kritis, mampu berpikir mandiri dan cukup cerdas untuk tidak terpengaruh oleh apapun yang didengar atau dibacanya, Kara mengidentifikasi beberapa poin penting berikut. Dia tidak mengenal keluarga Coleman. Namun, mengingat kekuatan sekte tersebut, bakat Maisi, dan beberapa berita nyata dari negara tersebut, dia tahu bahwa rumor yang dia dengar bukanlah khayalan belaka. Beberapa mungkin berisi hal-hal yang dilebih-lebihkan, dan dia tidak memperhitungkannya sepenuhnya. Yang lain sedikit meremehkan masalah ini tetapi juga menyentuh poin penting yang penting baginya. Fakta bahwa House Coleman adalah kekuatan signifikan dalam sekte awan abu-abu dan, akibatnya, Flaming Empire. Itu sebabnya dia membuat pernyataan sebelumnya dengan percaya diri. Meski dia tidak tahu banyak tentang keluarga Maisi.
Bagaimanapun, setelah mendengar komentar Kara, Lynette berdiri kaget di tempat yang sama seperti sebelumnya, mencoba memproses informasi ini. Ia dan tentunya seluruh pimpinan daerah sudah mengetahui bahwa Minos memiliki seorang ibu perkasa yang sudah berada pada tahap ke-7. Tapi mengetahui hal ini dan mengetahui detail tentang wanita itu adalah hal yang sangat berbeda. Bahkan jika sebagian besar keluarga besar di daerah memiliki setidaknya satu anggotanya di kerajaan itu, ini tidak berarti bahwa mereka memiliki informasi tentang Maisi. Flaming Empire memiliki luas yang hampir sama dengan wilayah utara benua tengah, dengan populasi lebih dari 2,5 miliar orang. Dan terdapat puluhan juta kaisar spiritual di negara bagian tersebut. Hampir mustahil bagi keluarga-keluarga tersebut, yang hampir tidak memiliki informasi tentang keturunan mereka, untuk memiliki akses terhadap informasi rinci tentang Maisi. Akibatnya, mereka tidak mengetahui level pasti wanita itu, apalagi latar belakangnya. Oleh karena itu, setelah mendengar komentar Kara sebelumnya, Lynette terkejut karena Minos adalah keturunan dari keluarga yang begitu kuat. Mengapa seorang keturunan dari sebuah keluarga yang memiliki para suci spiritual di dalamnya memutuskan untuk tinggal di wilayah utara benua tengah? Atau lebih tepatnya, mengapa keluarga seperti itu meninggalkan Minos di tempat tandus ini? Inilah beberapa pertanyaan yang ada di benak wanita perkasa itu. Saat Lynette memikirkan semua ini, dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa kekuatan dataran hitam berasal dari sekte awan abu-abu, tapi tak lama kemudian hal seperti itu menghilang dari pikirannya. Itu karena kemungkinan seperti itu tidak masuk akal. Sekte awan kelabu sudah ada lebih lama dari semua keluarga yang ada di wilayah miskin ini. Namun dataran hitam telah menjadi tempat terbengkalai selama ratusan ribu tahun. Jadi, jika sekte awan kelabu punya rencana untuk wilayah ini, mereka pasti sudah melakukan hal seperti itu sejak lama. Tidak diragukan lagi ada banyak individu dari wilayah itu di sekte itu, jadi Minos tidak perlu melakukan hal itu. Namun selain itu, jika sekte itu melakukan hal seperti itu, gereja spiritual akan menjadi pihak pertama yang memperhatikan dan mengambil tindakan. Tapi disinilah mereka berjuang selama lebih dari setahun melawan Minos, tapi sementara itu, tidak ada janji yang dibuat oleh gereja. Memikirkan hal itu, Lynette mengabaikan kemungkinan bahwa organisasi Ibu Minos mensponsori dataran hitam. Tentu saja, ini tidak berarti tidak ada yang mendukungnya. Tetap saja, pihak musuhnya tidak bisa melakukan apapun untuk menyeret gereja ke dalam masalah ini hanya dengan informasi itu. Bagaimanapun juga, tampaknya tidak mungkin sebuah organisasi sebesar itu, yang memiliki banyak kerugian, akan melakukan sesuatu yang sangat berisiko dengan biaya yang sedikit. Jika itu semua benar, dia mungkin akan mencapai tahap ke-7 dengan mudah. Dia hendak memikirkan sesuatu tetapi segera teringat informasi yang disampaikan oleh Raja Brown. Tapi bocah itu hanya memiliki bakat hitam dan fisik tingkat raja. Kenapa dia sangat berbeda? Apakah kemampuan bawaan keluarga itu begitu kuat? Mungkinkah ibunya membantunya menaikkan pangkat fisiknya? Saya mendengar bahwa dia mengunjunginya beberapa kali sejak kematian Albert. Dia mempertimbangkan, namun dia segera mengesampingkan pertanyaan itu dan bertanya pada Kara, sebelum wanita muda ini pergi, dan mengapa kamu memberitahuku hal ini? Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak akan melanggar peraturan gereja. Apakah begitu? Jelas, sekte itu tidak akan pernah melakukan apapun. Tapi bagaimana dengan ibunya? Kudengar dia harus berusaha keras untuk tidak membalas dendam pada mereka yang bertanggung jawab atas kematian ayah Minos. Tapi apakah itu akan terjadi jika dialah yang meninggal? Dia pasti bisa menyebabkan kekacauan besar sebelum gereja spiritual menyadari masalahnya. Itu sama saja dengan bunuh diri? Jawab Lynette. Kara mengangguk setuju dan berkata, tetapi ada cara bagi sekte tersebut untuk mengganggu tindakan keluarga setempat melalui gereja tanpa harus membahayakan dirinya. Itu memang benar. Pada prinsipnya, gereja spiritual melarang intervensi pihak luar di wilayah ini. Dan misalkan sekte awan abu-abu memutuskan untuk membantu Minos. Dalam hal ini, mereka hanya bisa menekan anggota gereja di kerajaan itu untuk tidak menerima permintaan keluarga di wilayah tersebut. Bagaimanapun, gereja sendiri menganjurkan agar penduduk setempat menyelesaikan masalah-masalah lokal. Dengan ini, Kara memberitahu Lynette bahwa mereka tidak sepenuhnya kebal terhadap tindakan kekuatan luar. Bagaimanapun, Bibi Lynette, aku akan pergi menemui ayahku untuk membicarakan hal ini dengannya. Pertimbangkan hal ini dalam keputusanmu di masa depan. Minos mungkin memiliki potensi lebih besar dari yang Anda kira. Dan jika dia tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan wilayah utara untuk pergi ke kekaisaran, dia akan dapat melakukannya dengan sangat mudah. Dan kemudian, itu hilang. Keluarga setempat tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadapnya dalam skenario itu. Namun, dia masih bisa membalas dendam pada setiap keturunan keluarga daerah di negara bagian itu. Bangkitnya dataran hitam bab 864 Anda di sini karena masalah? 1. Paling buruk, dengan melarikan diri ke kekaisaran, dia bisa kembali ke wilayah itu untuk misi bunuh diri di masa depan. Jadi, pikirkan baik-baik keputusanmu.
Saya terutama berpikir Anda salah memahami Minos karena Anda mempertimbangkan sejarah kita sendiri untuk menilai dia. Tetapi bahkan jika Anda tidak setuju dengan saya dalam hal itu, menyadari bahwa Anda masih meremehkannya tidaklah sulit. Sudah jelas sekali betapa kalian semua meremehkannya, bahkan sampai hari ini. Ngomong-ngomong, dia pasti punya lebih banyak kartu daripada yang kamu pikirkan dari tentara kontra-revolusi. Ucap Kara akhirnya menyelesaikan urusannya di tempat ini. Setelah mendengarnya dan melihat Kara dengan cepat menghilang dari pandangannya, Lynette tercengang, memikirkan poin terakhir yang diangkat oleh wanita muda itu. Itulah satu-satunya bagian dari apa yang Kara katakan padanya sejak awal yang Lynette tidak punya cara untuk membantahnya. Minos bisa melarikan diri ke Flaming Empire. Itu memang benar, dan mereka sudah mempertimbangkan kemungkinan itu di dalam tentara kontra-revolusi. Misalkan mereka menghancurkan semua yang telah dibangun Minos beberapa tahun terakhir ini, mungkin membunuh orang-orang penting baginya. Kalau begitu, hal itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar jika dia adalah orang yang gila balas dendam dan akan dilindungi oleh ibunya yang kuat. Akhirnya, dia pasti bisa tumbuh dengan aman dan cepat di kekaisaran. Jadi, dia akhirnya bisa memutuskan untuk membalas dendam pada keluarga-keluarga dengan keturunan mereka di kekaisaran itu. Semua ini mengerikan, dan keluarga-keluarga ini tidak akan bisa berbuat apapun terhadap Minos jika skenario ini berkembang. Itu membuat takut wanita ini. Brengsek, bajingan itu jenius. Dia beberapa langkah di depan kita. Dia menggumamkan ini dengan marah, merasa sedikit tersentuh oleh keraguan yang Kara miliki dalam pikirannya. Dia jelas tidak akan mengambil keputusan radikal apapun tanpa mempertimbangkan masalah ini dengan matang, tanpa terlebih dahulu mempunyai lebih banyak informasi. Tapi saat ini, Lynette tidak lagi merasa percaya diri melawan Stuart muda. Saya harap gereja spiritual setidaknya akan memberi kita kebebasan untuk memanggil kembali keturunan kita di kekaisaran. Itu sudah cukup. Ia merenungkan kemungkinan para pemimpin daerah ingin menunjuk perwakilan gereja di wilayah ini. Saat Lynette memikirkan percakapannya dengan Kara, Ford telah meninggalkan kamp itu, menuju Troy ke kota kering. Setelah mengetahui perselingkuhan Kara dengan Minos, dia naik pitam. Dia memutuskan untuk bertemu dengan Stuart muda untuk meminta penjelasan, entah bagaimana menjernihkan pikirannya. Namun saat mengambil salah satu binatang terbang di kamp itu, dia bertemu dengan Troy dan memberitahu pemuda itu kemana dia pergi. Ford belum memberikan rincian apapun kepada Troy, tetapi ketika orang ini mengetahui rencana saudara laki-laki Kara, dia segera memutuskan untuk pergi ke kota kering. Bukan hanya karena dia khawatir tentang kesalahan yang mungkin dilakukan Ford yang gugup dengan mengunjungi Stuart muda, tetapi karena dia sudah ingin melakukan kunjungan seperti itu. Troy belum melakukannya karena dia menghalangi dirinya untuk melakukan apa yang ayahnya sarankan agar dia tidak melakukannya. Bagaimanapun juga, nasihat itu bijaksana. Tapi dengan alasan Ford, dia tidak lagi menahan diri, berangkat menuju tujuannya, saingan lamanya, Minos. Bagaimanapun, keduanya pergi ke kota kering dengan kendaraan yang bagus dan tidak butuh waktu lama untuk tiba di sekitar tempat seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Ford dan Troy, pada saat ini, berdiri beberapa kilometer dari pintu keluar utara kubah pertahanan kota kering, mengamati sekeliling sambil dalam posisi bertarung. Sekarang, mereka dikelilingi oleh lebih dari 30 orang, beberapa dari mereka mengenakan baju besi dengan simbol pohon emas, tetapi yang lain dengan simbol berbeda pada itemnya. Tapi ini sudah diduga. Lagi pula, tidak hanya tentara Black Plain Army yang berpatroli di dekat kubah, tetapi anggota keluarga Austin, Parkinson, dan Miller juga melakukan hal yang sama. Artinya, keluarga-keluarga ini tinggal di sisi luar kubah pertahanan, dekat 4 pintu keluar tembok setempat. Jadi, itu adalah salah satu tanggung jawab mereka. Dan kedua pemuda itu dapat melihat banyak tenda di luar kawasan lindung itu, di mana mereka dapat melihat banyak aura tingkat rendah. Namun hal tersebut tidak menarik perhatian keduanya. Sebaliknya, yang membuat mereka khawatir adalah banyaknya orang yang berkumpul di sekitar mereka seolah-olah mereka adalah musuh. Dan bahkan jika mereka telah menunjukkan ide mereka sebagai anggota salah satu sekte besar kerajaan Flaming, hal itu masih belum menyelesaikan situasi mereka. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka berada dalam posisi bertarung, siap menghadapi setiap kekerasan yang dilakukan pihak lawan. Namun setelah berdiri di sana kurang lebih 30 menit, keduanya akhirnya melihat sosok pemuda yang mereka cari. Pada saat itu, Minos berlari keluar dari area perkemahan itu, menuju ke tempat kelompok patroli mengepung keduanya. Setelah melihat ini, keduanya mengenali Stuart muda, meskipun penampilannya telah meningkat pesat setelah kemajuan panggung yang dia alami selama tahun-tahun ini sejak final turnamen spiritual. Mino, Troy mengatakan ini ketika dia melihat orang itu, merasakan gatal tertentu di tangannya, ingin melawan lawan seperti itu. Di sisi lain, Ford memasang ekspresi yang sangat tidak bersahabat saat ini, seolah-olah dia baru saja melihat hal paling menjijikkan dalam hidupnya. Oh, Minos memandang keduanya, menyelidiki level kenalan lamanya ini. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang istimewa hari ini.
Setiap jam ada orang berbeda yang datang ingin bertemu denganku. Tandanya, Mino, Ford berteriak, tidak peduli dengan obrolan ringan Stuart muda. Ford, ada apa? Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di sini? Tidak bisakah kamu melihat aku sedang berada di tengah perang? Aku tidak keberatan berbicara denganmu. Tapi alangkah baiknya jika kamu setidaknya memperingatkanku sebelum datang ke sini. Dia berkata lebih serius setelah melihat ke arah ekspresi marah Ford. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. CK, hal yang lebih penting. Hal yang lebih penting seperti memanipulasi adik perempuanku? Ford bertanya dengan marah, tidak memberi Troy ruang untuk menyarankan duel. Oh, itu cepat sekali, ya. Minos memikirkannya, menyadari masalahnya. Dan aku, yang tidak bersalah, menganggap Kara adalah orang yang paling bijaksana. Mendesah, Kara dan aku berteman, begitu pula kami, Ford. Minos kemudian mulai menjelaskan dirinya sendiri. Perbedaannya adalah dia dan aku bisa berkumpul, bisa dikatakan, dengan cara yang jauh lebih menarik bagi kedua belah pihak. Kamu tidak akan pernah memahaminya. Bagaimanapun, seperti seorang teman baik, alih-alih sekadar menilai saya sebagai musuh, dia mendatangi saya, mengungkapkan pikirannya, dan berdialog untuk mencari solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Setidaknya dia mencoba memahami cerita dari sisiku. Tapi kamu, rupanya, kamu tidak melakukan hal seperti itu. Sepertinya kamu tidak memberiku manfaat dari keraguan itu. Ford, aku kecewa. Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi sementara Ford dan Troy memperhatikannya dengan tidak percaya. Apakah pria ini benar-benar berani mengatakan itu? Troy bertanya-tanya ketika matanya membelalak takjub. Dia bertingkah seolah dia baru saja melakukan kesalahan kecil dan pantas mendapatkan dukungan Ford. Gila, Anda. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir kamu berhak mengatakan kata-kata seperti itu, Minos? Ford meraung marah. Minos memperhatikannya sejenak dan kemudian mengabaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ford, ada apa? Kenapa kamu begitu marah? Adikmu cukup santai saat dia datang kepadaku. Sungguh mengejutkan bahwa kamu begitu defensif. CK, Minos, menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada adikku? Ford akhirnya kehilangan kesabarannya. Saya tahu Anda memiliki teknik mental yang menarik. Aku yakin kamu menggunakannya untuk melawan adikku. Kalau tidak, dia tidak akan pernah tidur dengan musuh keluarga kita. Apa? Ucap Troy kaget sambil menahan Ford agar pemuda ini tidak melompat ke arah Minos. Hal seperti itu terjadi. Oh, jadi, itu saja. Ford, jika kamu tahu tentang teknikku, maka anggota keluargamu pasti sudah memberitahumu bahwa aku tidak bisa memanipulasi orang lain. Seandainya aku bisa melakukan itu, bukankah lebih menarik bagiku untuk memerintahkan Raja Spiritual level 59, atau bahkan seseorang yang lebih lemah? Untuk membunuh orang lain yang levelnya sama? Mengapa aku harus membuang waktuku untuk mencoba memanipulasi Kara hanya untuk tidur dengan saya? Kamu tidak koheren, temanku. Minos tertawa. Aku sudah paling memuaskannya sehingga dia lebih menghargai hubungan kita. Tapi jangan tersinggung, Ford. Itu hanya caraku bersenang-senang dengan teman-teman perempuanku. Dan Kara sepertinya dia berniat melakukan itu denganku jauh sebelum dia datang ke sini. Ah, bajingan. Bangkitnya dataran hitam bab 865 Anda di sini karena masalah? 2. Setelah berteriak marah, Ford berhasil melepaskan diri dari Troy. Kemudian, dia berlari ke arah Minos, berniat meninju wajah itu. Ford tentu saja tidak akan mendapat masalah jika Minos tidur dengan Kara dalam situasi lain. Tetapi bahkan dalam situasi di mana penguasa dataran hitam tidak menjadi musuh keluarganya, dia tetap tidak ingin mendengar hal-hal seperti yang baru saja dikatakan oleh Stuart muda. Artinya, dari apa yang dikatakan Minos, sepertinya Kara datang ke sini hanya untuk berkencan dengannya. Dan bahkan mempertimbangkan kenyataan regional, dia masih belum melepaskan keinginan duniawinya. Bagi Ford, Minos sepertinya sedang mengatakan bahwa adik perempuan tercintanya adalah seorang yang cabul, mudah ditaklukkan, yang bahkan tidak perlu dimanipulasi untuk tidur dengan musuh. Dan ini sangat membuatnya jengkel. Bagaimanapun, mereka bukan hanya saudara kandung tetapi juga memiliki hubungan yang agak istimewa. Jadi, dengan segala cinta yang dia miliki untuk adiknya, mau tak mau dia merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan Minos. Bajingan, dan saya pikir dia adalah seorang teman. Ford memikirkan hal ini saat dia maju melawan Minos, dengan salah satu tinjunya terkepal, siap meninju sasarannya. Tapi Ford sangat gugup dengan semua ini sehingga dia mulai menaruh pandangannya pada kata-kata Minos, memahami arti berbeda dari apa yang dia dengar. Minos belum memberikan pendapat apapun tentang Kara. Dia hanya mengatakan apa yang dia lihat. Stuart muda sudah tahu bahwa Kara tertarik padanya sejak Ruth memberitahunya hal ini. Jadi, dia sadar bahwa pemuda berambut merah itu hanya bisa memutuskan datang ke sini untuk bertemu dengannya. Adapun informasi yang dia pelajari setelah tiba di bagian benua ini, itu tidak terlalu menjadi masalah. Bagaimanapun, seburuk apapun situasinya, Kara bisa membuat kesepakatan dengan Minos yang tidak akan merugikan keluarganya.
Dan, memang, hal seperti itu mungkin terjadi. Kara adalah anggota keluarga kerajaan setempat, seseorang yang, seperti kebanyakan orang, tidak peduli dengan kehidupan bawahan yang bahkan tidak dia ketahui namanya. Dia memahami nilai kolektif dan juga para ahli. Tetap saja, dia benar-benar tidak peduli dengan keberadaan banyak dari orang-orang ini. Oleh karena itu, tidak akan terlalu sulit untuk memikirkan sebuah kesepakatan di mana orang-orang yang benar-benar penting baginya tidak akan dirugikan. Dan dia masih bisa memiliki hubungan baik dengan Minos. Itu sebabnya dia melakukan semua itu pada Minos, bahkan setelah mendengar tuntutannya. Tuntutan tersebut memang keras, tapi tidak ada orang penting bagi Kara yang akan mati jika keluarganya menerima hal seperti itu. Di sisi lain, status mereka dapat menurun dalam waktu singkat dan kemudian meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi di masa mendatang. Berpikir seperti ini, tentu saja itu bukanlah kesepakatan yang terburuk dari sudut pandangnya. Sedangkan bagi mereka yang pengembangan spiritualnya akan hancur, itu akan sangat disayangkan. Tapi Kara tidak peduli. Bagaimanapun, Minos telah memperhatikan hal-hal ini dan jujur pada Ford. Namun Ford tidak peduli dengan semua itu. Seorang wanita yang melakukan hubungan seks dengan musuh atas dasar keinginan bebas tidak diragukan lagi merupakan hal yang keji dalam pikirannya. Jadi, dia menilai Minos telah menyinggung Kara. Dan baginya, itu tidak bisa diterima. Kau harus sedikit tenang, Ford. Kata Minos sambil menghindari tinju pemuda berambut merah itu dan kemudian melemparkan orang itu ke arah Troy. Ah! Ford berteriak kaget, merasa bahwa dia tiba-tiba kehilangan dukungannya ketika kekuatan yang sangat besar melemparkannya pergi. Setelah melihat ini, mata Troy membelalak saat dia melihat Minos melakukan gerakan yang agak ofensif sambil berada pada level yang sama dengannya. Menakjubkan, dia menghindari pukulan Ford seperti dia menghindari serangan anak-anak. Dan kemudian, dia membuang raja spiritual level 50. Seolah-olah dia sedang berurusan dengan sekarung kentang. Mata Troy berkilat-kilat saat dia ingin melawan Minos. Namun ketika Troy memikirkan hal ini, dia tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia bergerak untuk menangkap tubuh yang terbang cepat ke arahnya. Engah! Ah! Ford menjerit kesakitan, merasa bahwa meskipun Minos nyaris tidak bisa melawan, kekuatan lemparan itu begitu besar sehingga dia masih merasakan sakit saat menabrak Troy. Sialan, Ford, mengapa kamu begitu marah dengan semua ini? Troy bertanya, merasakan tangannya gemetar. Dia telah menggendong rekan seperjalanannya, tetapi tubuh Ford datang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga terasa seperti bola meriam manusia. Seseorang dengan kekuatannya tidak perlu memanipulasi wanita seperti adikmu. Bangunlah, kawan. Jangan bilang ini semua karena cemburu. CK. Namun Ford tidak menerima kata-kata baik Troy, melanjutkan sikap keras kepalanya. Aku tidak percaya Kara akan melakukan itu atas kemauannya sendiri. Melihat ini, Minos menghela nafas lalu maju beberapa langkah. Yah, selain itu, apakah ada urusan lain bagi kalian untuk berada di sini? Saya harap kalian akan meninggalkan dataran hitam jika tidak ada hal lain karena saya tidak punya waktu untuk omong kosong Anda. Mino, Ford berteriak dengan marah. Kita belum selesai. Namun kemudian Troy melangkah maju dan mengatakan apa yang diinginkannya. Minos, aku hanya ingin kamu bertanding melawanku. Kita harus menyelesaikan undian sebelumnya. Ucapnya bersemangat, bahkan mengingat kerugiannya yang signifikan dan fakta bahwa Minos adalah musuh keluarganya. Minos kemudian mengabaikan sosok Ford dan menatap pemuda berambut hitam itu. Selesaikan undian sebelumnya, Troy. Apa bedanya hasil itu? Saat mengikuti turnamen spiritual, saya tidak pernah bermaksud untuk memenangkan tempat pertama. Bagiku, itu hanyalah sesuatu yang berguna untuk menguji kemampuanku saat itu dan bertemu dengan beberapa orang. Dengan kata lain, hasilnya tidak penting. Troy kemudian mengerutkan kening, perlahan-lahan menjadi marah karena kurangnya daya saing Minos. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, lalu mengapa kamu sampai ke final? Anda tentu saja bisa melakukan semua itu tanpa harus bersaing sampai akhir. CK, jujur, kamu pikir kamu jauh lebih baik dariku sehingga kamu percaya bahwa pertarungan pada saat ini tidak akan ada bedanya? Dia berteriak, lebih marah, dengan wajahnya yang benar-benar merah. Itu benar, tidak ada gunanya kita bertengkar, jawab Minos dingin. Bagaimanapun, aku melaju ke final turnamen spiritual hanya karena satu alasan. Karena aku bisa melakukan hal seperti itu. Aku baru saja mencapai batas kemampuanku saat itu. Tapi sekarang, tidak ada gunanya bertengkar di antara kita, kata Minos serius sambil menatap Troy. Saya tidak punya waktu untuk bermain anak-anak. Aku punya perang yang harus diselesaikan. Apa pentingnya kompetisi konyol selain itu? Bajingan, Troy memikirkannya dalam diam, tidak tahu harus berkata apa kepada Minos. Troy adalah orang yang kompetitif, jadi pertarungan seperti yang dia usulkan sangat relevan baginya. Namun dia sangat memahami bahwa meyakinkan seseorang yang tidak berpikiran sama dengannya sangatlah rumit. Dengan itu, dia telah menelan amarahnya dalam diam. Namun baik Troy maupun Ford tidak meninggalkan tempat itu.
Sebaliknya, keduanya berada dalam posisi bertarung, berharap Minos akan menanggapinya dengan lebih serius. Ford sudah menyadari bahwa dia sendiri bukanlah tandingan Stuart muda. Adapun Troy, dia tidak akan meninggalkan tempat itu tanpa setidaknya mencoba. Mendesah. Andy benar-benar pintar, gumam Minos ketika dia teringat bahwa wanita dari keluarga Stokes telah memperingatkannya bahwa hal seperti ini mungkin akan terjadi. Jadi, kamu di sini untuk mencari masalah? Dia bertanya dengan nada yang lebih dalam, membuat mereka gemetar karena tegang. Kita akan bertarung, keduanya berkata secara bersamaan, sudah berlari menuju Minos, dengan beberapa teknik mereka diaktifkan. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan sedikit terornya. Mata Minos mulai bersinar dalam warna pelangi saat dia mengatakan ini. Mimpi tanpa batas. Bangkitnya dataran hitam bab 866 jebakan yang baik. Segera setelah Minos mengaktifkan teknik mentalnya, kedua pemuda yang berlari ke arahnya tersandung di tanah, terjatuh dan berguling beberapa kali hingga akhirnya berhenti. Salah satunya berada di level 50 dan yang lainnya di level 52. Karena keduanya memiliki kekuatan spiritual yang lebih rendah daripada Minos, mereka benar-benar merasakan efek dari mimpi tanpa batas dan jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan olehnya. Jadi, ketika pikiran mereka jatuh ke dalam mimpi realistis di mana mereka menghadapi Stuart muda, tubuh mereka jatuh ke tanah di dunia nyata, menciptakan adegan lucu bagi para prajurit di sekitarnya. Adapun Minos dan makhluk spiritual yang menemani mereka berdua di sini, tidak ada yang tertawa. Binatang itu ketakutan, takut hal berikutnya akan terjadi. Adapun Minos, dia tidak tertarik membuang waktunya lagi dengan mereka berdua. Jadi, setelah melihat keduanya tidak bergerak di tanah, dia menghela nafas dalam-dalam dan kemudian melihat ke arah binatang terbang besar itu. Burung besar itu kemudian menatap Minos dengan ketakutan, menundukkan kepalanya yang besar untuk menunjukkan ketundukannya. Minos kemudian mendekati burung besar itu, melihatnya buang air besar karena takut padanya. Dia kemudian mengusap leher panjang binatang itu, memperhatikan bahwa ini adalah binatang yang baik. Namun dia tidak memutuskan untuk mencuri tunggangan itu dari keduanya. Lagi pula, benda seperti itu mungkin bukan milik mereka, dan bahkan jika itu milik mereka, tidak baik mencuri orang dari kekaisaran. Dia lalu berkata, ambil keduanya dan kembali ke tempat asal kalian semua. Mendengar ini, burung itu merasa tenang dan segera melakukan apa yang diperintahkan Minos. Ya Pak, jadi, dalam beberapa detik setelah keduanya berteriak dengan semangat bahwa mereka akan melawan Minos, burung itu sudah membawa keduanya di belakangnya. Sekarang aku bisa kembali ke urusanku. Minos memikirkannya dengan puas, sudah kembali ke kota kering. 2 hari kemudian, setelah pertemuan sebelumnya dengan Minos, Ford dan Troy dibawa kembali oleh burung itu ke kamp tempat mereka berangkat. Tapi mereka belum pulih dari pertempuran yang mereka alami dengan Minos. Sebaliknya, mereka tiba dalam keadaan tidak sadarkan diri di tempat itu, dan hingga saat ini, keduanya tertidur lelap. Perlahan pulih dari apa yang telah dilakukan Minos terhadap mereka. Secara fisik, keduanya baik-baik saja. Namun secara mental, Ford dan Troy sempat mengalami pukulan yang tidak bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Itu tidak serius hingga mereka berada dalam bahaya kematian atau kekuatan mereka berkurang, tapi mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Ketika mereka menghadapi Minos, satu pandangan dari pemuda ini telah mengirim mereka berdua ke dalam mimpi yang sangat realistis, di mana mereka mengira telah bertempur dalam pertarungan tingkat tinggi melawannya. Namun, meskipun bagi mereka, sepertinya mereka mempunyai peluang dalam peristiwa yang tak terlupakan itu. Mereka berdua kalah dan menderita secara dramatis akibat serangan Minos. Dan karena serangan mental lebih parah daripada cedera fisik, keduanya berakhir dalam situasi seperti ini. Tidak sadarkan diri, mereka masih menderita seolah pertarungan melawan Minos tidak akan pernah berakhir. Bagaimanapun, saat keduanya berkeringat di tengah mimpi buruk mereka, keluarga mereka tidak berbuat banyak setelah mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Tentu saja mereka telah menggunakan para dokter yang bertugas di kamp itu, tetapi mereka tidak bertindak untuk membalas perbuatan Minos. Bukan hanya karena mereka berdua tahu bahwa keduanya tidak dalam bahaya, tapi karena situasi mereka tidak begitu nyaman untuk berpikir untuk membalas dendam pada Minos. Adapun Kara, dia sudah melakukan perjalanan melalui kerajaan ombak, menemui ayahnya, untuk mengejar agendanya demi perdamaian. Saat Ford dan Troy pulih, Minos tidak tinggal diam di kota kering. Setelah menyelesaikan istirahat dan kultivasi sebelumnya, dia menerima kabar baik dari Peter. Setelah lebih dari setahun berlalu, kelompok itu akhirnya akan tiba di dataran hitam. Membawa semua pasukan baru dari tentara lokal. Dan mengingat relevansi hal tersebut dan risiko yang terkait dengan kedatangan kelompok itu, Minos sudah bergerak melintasi dataran hitam. Menuju pangkalan angkatan lautnya, ada blokade laut di sekitar pangkalan angkatan laut Black Plain Army, sesuatu yang hanya bisa diatasi dengan pertempuran. Namun, di sisi lain, terdapat musuh di darat di sepanjang pantai wilayah ini, kelompok yang dapat dengan mudah dibentuk untuk melakukan konfrontasi.
Jadi, Minos sedang menuju ke area itu untuk membantu kelompok ini melewati dataran hitam dengan aman. Namun saat melakukan perjalanan ke arah barat, pemuda ini tiba-tiba disiagakan oleh ular berbulu yang menjadi tunggangan baginya. Minos muda, aku merasakan ada sesuatu yang salah. Apa itu? Dia bertanya segera setelah mendengar hal seperti itu, tidak mengerti apa yang mungkin terjadi karena dia tidak merasakan apapun. Tapi itu sudah diduga. Lagi pula, meskipun Minos lebih kuat dari monster level 54 itu, dia tidak memiliki indera setajam makhluk dari ras itu, terutama mengingat makhluk itu berada di atas levelnya. Dan dengan itu, dia terkejut dengan peringatan tiba-tiba ular itu. Ia kemudian berkata dengan nada gugup dalam suaranya. Sepertinya kita telah memasuki ruang angkasa di bawah pengaruh susunan kebingungan spiritual. Saya tidak bisa mengetahui sumbernya, atau orang-orang di sekitarnya. Tapi ada sesuatu, ular berbulu dapat merasakan sensasi tertentu melalui kemampuan unik mereka, afinitas spiritual. Dan meskipun mereka biasanya menggunakannya untuk melihat tempat atau bahkan orang yang memiliki potensi baik. Makhluk dari ras ini dapat merasakan segala macam gangguan yang berhubungan dengan energi spiritual. Jadi, meskipun ia tidak dapat menemukan susunan atau bahkan orang-orang di sekitarnya, binatang itu yakin ada sesuatu yang salah di tempat ia dan Minos terbang. Saat memasuki ruang itu, ular itu segera merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, anehnya ia merasa seolah-olah jatuh ke dalam perangkap di bawah pengawasan seorang pemburu. Dan dengan keyakinannya pada kemampuan itu, ia tidak dapat menghentikan gerakannya dan memperingatkan Stuart muda. Apa yang harus kita lakukan? Ia bertanya dengan ragu, sedikit takut untuk melanjutkan perjalanannya. Minos kemudian mengerutkan kening, menganggap ini semua sangat tidak biasa. Ini sangat aneh, kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Apakah itu sesuatu yang jauh melebihi levelku? Dia bertanya-tanya, sial, jangan bilang kalau ada lebih banyak orang dari kerajaan sialan itu. Matanya membelalak saat memikirkan kemungkinan itu. Apakah para bajingan itu tidak akan memberiku kedamaian? Ceka, mari lihat apa yang terjadi. Jadi, dia berkata kepada ular itu, bersiap menghadapi serangan mendadak. Aku tidak tahu siapa yang ada di sana, tapi jika kamu tidak mampu membunuh kaisar spiritual, sebaiknya kamu menyerah. Bagaimana dengan itu? Aku tidak ingin membuat ketenaranku menjadi lebih buruk, dengan lebih banyak darah di tanganku. Dia berkata dengan serius sambil melihat dari sisi ke sisi dengan saksama. Mendengar hal tersebut, sosok berambut hitam panjang, yang relatif dekat dengan Minos, namun tidak dapat dilihat atau dirasakannya, tertawa mendengarnya. Namun dia tidak langsung bertindak seperti yang diharapkan Minos. Wanita cantik yang bisa dengan mudah dianggap sebagai salah satu yang paling menakjubkan menurut standar regional, mendekat perlahan, bersiap untuk menahannya. Dia berdiri di atas seekor elang putih sementara gaun hijaunya berayun perlahan karena angin, membuatnya merasa nyaman, bahkan mengingat panasnya malam di dataran hitam sepanjang tahun ini. Tapi saat dia melakukannya, benang emas kecil keluar dari jari-jarinya, seolah-olah itu merupakan kelanjutan dari kuku jarinya, menuju ke tubuh Minos. Kamu berani mengatakan hal seperti itu kepada seseorang yang tidak dapat kamu lihat atau rasakan. Dia memikirkannya dengan senyum di wajahnya. Terus-menerus memanipulasi susunan tingkat rendah kelas 3, yang menghalangi kedua indera itu. Dan ketika dia akhirnya hampir menyentuh punggung Minos, dia dengan lembut bergumam padanya saat dia bersiap untuk menggunakan teknik mentalnya padanya. Kena kau, bangkitnya dataran hitam bab 867 pengkhianatan. Setelah mendengar suara lembut itu, seperti suara seseorang yang dia kenal baik, Minos berbalik ketika salah satu pedangnya muncul di tangannya. Kemudian, dia segera mengaktifkan setiap tekniknya, siap bertahan dan melakukan serangan balik. Astaga! Setelah mengaktifkan pedang tata ruangnya, dia segera mengarahkan ke arah benang tipis yang hampir menyentuhnya, akhirnya merasakan sesuatu, melihat sekelilingnya dengan susah payah. Brengsek, siapa wanita ini? Dia bertanya-tanya, memikirkan suara yang baru saja terdengar di telinganya, saat dia melihat benang itu dan melihat bagian bawah gaunnya. Setelah melakukan itu, Minos tidak membuang waktu dan segera bergerak ke arah ular itu, bersiap untuk melompat ke arah wanita itu, menyerang lawan yang hampir tidak bisa dilihatnya. Susunan kebingungan spiritual sempurna untuk menyembunyikan orang, membuat hidup target mereka sulit. Namun begitu pihak yang berada di bawah perlindungan arai itu bergerak, efek seperti itu pada dirinya sendiri akan sangat berkurang pada target arai tersebut. Jadi, sekarang setelah orang seperti itu bertindak langsung melawannya, Minos melihat sekilas bagian pakaiannya, dan dia dengan cepat membalas serangannya. Oleh karena itu, dia punya target dan siap menyerang dengan sekuat tenaga. Mati! Dia berteriak sambil bersiap menggerakkan pedangnya ke arah dada kiri orang itu. Merasakan hal ini, wanita cantik itu, yang selama ini sedang bersenang-senang bersama Minos, membeku ketakutan, merasakan ada yang tidak beres. Sial, serangan itu akan lebih kuat dari yang bisa kutanggung. Jadi, dia berpikir dengan putus asa, mengabaikan fakta bahwa teknik mentalnya hampir tidak mempengaruhi Minos.
Dan ketika dia menyesal telah melakukan tindakan bodoh dengan mencoba menemui pemuda ini dengan cara yang tidak biasa, matanya yang ketakutan bertemu dengan mata Minos. Apa? Dia berkata dengan ketakutan ketika dia menyadari air mata mengalir dari wajah yang begitu familiar baginya. Ruth, brengsek, melihat wajah yang sangat mirip dengan Ruth, Minos merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat pedangnya mengikuti ke arah dada Ruth. Tapi sebagai seseorang yang mencintai orang seperti itu, Minos sama sekali tidak bisa menyakitinya. Dengan pemikiran tersebut, dia dengan cepat menggunakan satu-satunya tangannya yang bebas untuk membuat gerakan horizontal, berniat untuk menangkis pedang di tangannya yang lain, yang saat ini sudah lepas dari kendalinya. Retakan, segera setelah dia menggunakan semua kekuatan dan kecepatan yang dimilikinya untuk menyerang senjatanya sendiri, tangan kiri Minos mengenai gagang senjatanya, menyebabkannya retak. Tepat sebelum terbang, mengikuti jalan di mana Ruth tidak berada dalam bahaya. Saat melihat ini, wanita itu terkejut dengan situasinya, bagaimana reaksi Minos terhadapnya, dan perubahan perilakunya yang mengejutkan. Dia kemudian merasakan kelemahan di kakinya hingga dia terjatuh di punggung burung itu, gemetar ketakutan. Tapi dia tidak sendirian di sana. Tepat setelah gerakan itu, Minos terjatuh di punggung binatang itu. Ruth, dia bertanya dengan ragu, merasakan jantungnya berdebar kencang seperti biasanya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia kemudian menangkap wanita itu dari belakang, dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya. Namun wanita yang gemetar ketakutan itu tidak menjawab apapun, terus berdiri membelakanginya saat dia merasa tersesat, bingung, menyesal. Aku hampir mati, semua karena keingintahuanku yang tidak masuk akal. Aku hanya ingin mengujinya untuk melihat apakah adik perempuanku telah tertipu, tapi... air mata terus mengalir di matanya. Itu adalah kakak perempuan Ruth, Talia, yang sangat penasaran dengan Minos dan datang jauh-jauh dari Flaming Empire ke sini hanya untuk menemuinya. Tapi dia tidak ingin bertemu dengannya dengan pergi ke kota kering, duduk mengelilingi meja, minum teh, dan mengobrol. Dia ingin, atau lebih tepatnya, berencana untuk mengikutinya selama beberapa waktu sampai dia menemukan kesempatan. Dia baru berhasil melakukannya hari ini. Setelah itu, dia ingin menculik Minos dan menginterogasinya perlahan untuk memahami apakah dia adalah ancaman, seseorang yang harus dijauhkan dari adik perempuan tersayangnya. Jika dia memanipulasi Ruth, Talia tidak akan membiarkannya kabur. Tapi rencananya telah menempatkannya dalam situasi saat ini, di mana dia hampir mati di tangan Minos. Jika bukan karena Talia dan Ruth sangat mirip, ini akan menjadi akhir hidupnya. Jadi, Talia hanya bisa gemetar ketakutan ketika dia menyadari betapa bodohnya dia. Hampir menciptakan keadaan kematiannya dalam situasi yang tidak perlu. Tak hanya itu, tindakannya berpotensi menimbulkan keributan besar dalam hubungan Minos dan Ruth serta seluruh keluarganya. Dengan mengingat hal itu, dia menangis dalam penyesalan, takut jika. Tapi meski dia terlihat ketakutan, Minos memeluknya seperti yang dia lakukan pada Ruth, juga sangat prihatin dengan situasi tak terduga ini. Putih, jatuhkan kami. Dia mengatakan ini pada elang itu, yang tampak seperti binatang Ruth, tapi bukan itu. Namun, binatang seperti itu tidak berkata apa-apa kepada Minos, hanya mengikuti perintah pemuda ini, juga takut dengan situasi sebelumnya. Ruth, apa yang terjadi? Kenapa kamu melakukan itu? Tanyanya sambil merasakan hangatnya tubuh wanita itu bercampur dengan tubuhnya. Mendengar hal tersebut, Talia akhirnya menghela nafas dalam-dalam, memikirkan bagaimana cara keluar dari situasi ini. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Dia salah mengira aku sebagai adikku. Apakah karena susunannya? Mungkin sebaiknya aku tetap mengaktifkannya dan berpura-pura menjadi Ruth. Dia merenungkan hal ini, merasa konyol karena mengenal Minos seperti itu. Tapi saat Talia menenangkan dirinya dalam pelukan Minos, dia perlahan mendapatkan kembali kesabarannya, melihat situasi dengan tenang seperti biasanya. Jika dia mengira aku Ruth, maka aku akan bertindak sesuai dengan itu. Dengan begitu, aku bisa menghindari masalah yang lebih besar dan tetap menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiranku. Dia kemudian mencoba berbicara seperti saudara perempuannya dan berkata, Aku ingin mengejutkanmu. Kejutan, omong kosong macam apa ini? Kenapa kamu tidak pergi ke kota kering? Dia bertanya dengan ragu. Akhirnya elang putih besar itu mendarat di salah satu dari sekian banyak bagian kosong di dataran hitam. Kemudian, Talia perlahan menoleh ke arah Minos sebelum akhirnya memeluknya, menyembunyikan wajahnya sambil menyandarkan kepalanya di dada berototnya. Aku tidak tahu. Sepertinya aku melakukan kesalahan. Ini, baiklah, kesampingkan saja hal itu. Tapi aku tidak ingin kamu melakukan hal seperti itu lagi. Apa kamu mengerti? Oke. Minos kemudian memegang pinggangnya, mengejutkan Talia, hingga tubuhnya berada dalam posisi ideal bagi mereka untuk saling memandang dari ketinggian yang sama lalu berciuman. Apa yang kamu? Dia hendak bertanya ketika tiba-tiba Minos bergerak ke arah bibirnya. Tunggu, Talia tidak ada hubungannya. Minos lebih kuat darinya dan mengira dia adalah Ruth.
Jadi, dia melakukan apa yang akan dia lakukan saat bertemu pacarnya lagi setelah beberapa waktu berpisah. Dia tidak menggunakan kekerasan, tapi gerakannya lincah dan tegas, membuat Talia tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Karena itu, saat dia hendak menghentikannya, lidah Minos sudah berada di dalam mulutnya, mencoba menari dengan lidahnya. Di saat yang sama, Minos sedang memeluknya dengan mesra, dengan cara yang hanya dilakukan oleh pasangan, yang jelas tidak pantas dilakukan saat memeluk adik iparnya. Menyadari hal ini, wajah Talia menjadi sangat merah saat dia menatap Minos dengan kaget, tanpa pilihan selain membalas ciumannya. Apa-apaan, aku harus menghentikannya. Itu adalah pengkhianatan terhadap adikku. Dia mempertimbangkan hal ini, merasa bahwa mencium pacar Ruth adalah tindakan yang salah. Namun, saat dia merasakan lidah Minos di mulutnya, Talia merasa lebih baik dari yang seharusnya, semakin terangsang oleh cara Minos memperlakukannya yang tidak tahu malu. Biasanya, dia diperlakukan seperti dewi di antara murid-murid yang berstatus sama dengannya, yang, omong-omong, bukanlah hal kecil. Lagi pula, selain berada di level 58, dia juga anggota salah satu keluarga bangsawan sekte itu. Oleh karena itu, dia jarang berkencan dengan pria yang begitu intens dalam tindakannya sehingga mereka memerintahkan momen tersebut. Tidak memberikan kebebasan baginya untuk mengontrol apapun yang akan terjadi. Di sisi lain, Minos sejujurnya adalah pencium yang hebat, dan wanita ini merasakan kecocokan yang tidak biasa dengannya. Sialan, maafkan aku, Ruth, tapi ini lebih kuat dariku. Jadi, pikirnya sambil melepaskan diri dari kekangan mentalnya, menutup matanya dan akhirnya bersikap lebih hangat dengan Minos. Bangkitnya dataran hitam bab 868 seorang wanita bersikap. Merasakan bagaimana Ruth mencium dan menyentuhnya, tangan Minos menghentikan gerakannya saat dia membuka matanya sejenak. Namun dia tidak berhenti mencium wanita itu. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju, mencoba memahami apa yang diinginkan orang ini darinya. Siapa kamu? Dia bertanya-tanya dalam benaknya. Dia bisa melihat bahwa orang di depannya sangat mirip dengan Ruth, dan tanpa bisa memastikan levelnya dengan pasti, dia telah salah mengira sebelumnya tentang identitasnya. Namun, setelah merasakan bagaimana dia mencium dan menyentuhnya, dia segera menyadari bahwa ini bukan Ruth, atau hal semacam itu tidak akan jauh berbeda. Apakah ini karena susunan sebelumnya? Tapi hal seperti itu seharusnya tidak membuatku melihat wajah Ruth pada orang lain. Lagi pula, jika susunan ini sangat bagus, maka wanita ini pasti tidak akan begitu takut padaku karena dia harus lebih kuat dariku untuk mengoperasikan susunan yang lebih baik. Jadi, Minos menyimpulkan sambil mengusap-usap pakaian Ruth. Mencoba memahami seberapa jauh wanita ini akan membiarkannya pergi. Itu artinya dia mungkin sudah memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Ruth. Sungguh hal yang menarik, dia merenung dengan penuh minat. Mengingat sama sekali tidak mudah untuk menemukan orang yang mirip di dunia spiritual. Namun, mereka sudah ada sejak miliaran manusia hidup di satu-satunya benua ini. Genetika manusia di dunia spiritual sangat beragam, karena ras yang ada saat ini telah ada selama jutaan tahun. Di sisi lain, sudah lama diketahui bahwa bahkan Minos tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, atau berapa banyak orang yang telah melahirkan rasnya. Namun bahkan dengan keberagaman seperti itu, ada banyak orang yang mirip di seluruh dunia yang besar ini. Orang-orang yang, bahkan tanpa keterkaitan genetik, dapat memiliki karakteristik eksternal yang hampir sama. Dan mengira wanita di pelukannya adalah salah satunya, Minos terpesona saat menemukan orang yang mirip dengan Ruth. Namun, ketertarikannya tidak bertahan lama. Lagi pula, meski hal seperti itu luar biasa, itu tidak mengurangi masalah di lengannya. Kenapa dia mengejarku, dan kenapa dia menciumku sekarang? Dia semakin bertanya-tanya penasaran. Dia telah bertindak melawan dia dan tunggangannya sebelumnya dengan memasang jebakan di area ini. Tapi kemudian, dia tersesat dan jatuh ke pelukannya. Setelah itu, dia tiba-tiba berpura-pura menjadi Ruth dan menerima apa yang Minos lakukan padanya. Itu aneh, Minos tidak hanya menciumnya. Sebaliknya, dia melakukan apa yang biasa dia lakukan pada Ruth, meraba-raba dan memijat bagian paling sensitifnya. Namun, wanita dalam pelukannya menerima semua ini. Dengan sedikit tanda kenikmatan muncul di tubuhnya, saat dia menahan diri untuk berhenti mencium Stuart muda dan mengerang. Jangan bilang dia mesum, mata Minos membelalak kaget saat dia melihat bagaimana dia menciumnya seperti binatang yang sedang kepanasan. Ini bisa berbahaya. Dia memutuskan untuk menghentikannya tepat setelah dia merasakan ujung salah satu jarinya basah oleh nektar bunga Ruth. Merasakan Minos menghentikan gerakan tangannya dan mengeluarkan lidahnya dari mulutnya, Talia membuka matanya dengan bingung. Enak sekali. Kenapa kamu berhenti? Dia memikirkannya. Dia kemudian bertanya, kenapa kamu berhenti? Pupil mata Minos kemudian berkontraksi ketika dia menyadari ekspresi tulus di wajah wanita ini. Yang saat ini tidak lagi terlihat identik dengan wajah Ruth tetapi masih sangat mirip. Itu adalah susunan itu, dan tak kusangka sebuah arai bisa mengganggu indraku sedemikian rupa.
Dia benar-benar bukan dari wilayah ini. Tetapi jika dia ada di sini untuk membunuhku, mengapa dia menyerahkan dirinya kepadaku seperti itu? Apakah ini strateginya? Dia memandangnya dengan hati-hati, masih memeluknya tetapi bersiap untuk bertindak jika sesuatu terjadi. Anda, aku. Denyut nadi Talia berdebar kencang saat dia mendengar suara berat Minos. Kamu bukan Ruth. Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan semua ini? Berengsek. Dia memalingkan wajahnya karena malu, menyesali Minos yang terlalu cepat mengetahui hal seperti itu. Jika dia menyadarinya nanti, setidaknya kita berdua akan berada di perahu yang sama, saya. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku berjanji aku tidak akan mengambil risiko bagimu, dan aku juga tidak bermaksud menyakitimu, jawabnya dengan nada lembut. Kalau begitu tolong jangan tanya namaku untuk saat ini. Apa? Apakah kamu serius? Bahkan setelah menggunakan jebakan untuk melawanku, kamu mengatakan itu? Dia mengangguk setuju dan berkata, aku serius. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan susunan yang hanya mengacaukan indramu. Itu benar. Dia memikirkannya sambil mengusap bibirnya. Meneguk. Jadi, kenapa kita tidak melanjutkannya? Dia bertanya tanpa rasa malu di wajahnya. Mendengar hal seperti itu, Minos terkejut melihat betapa leluasanya dia melamarnya tepat setelah bertemu dan menciumnya hanya beberapa menit. Wanita ini terbakar. Apakah aku beruntung? Atau apakah ini semacam kesialan yang terselubung? Dia mencoba melihat sisi positif dari cerita tersebut, masih merasa canggung di balik itu semua. Anda, kenapa kamu melakukan ini? Sepertinya tujuan terakhirmu bukan itu. Seperti yang kubilang, aku ingin bertemu denganmu. Tapi pertanyaanku sudah terjawab. Dia berkata, memikirkan betapa bersemangatnya Minos hanya dengan mencium dan menyentuhnya. Karena itu, dia sudah tahu kenapa Ruth jatuh cinta padanya. Tentu saja, seks tidak hanya penting dalam kaitannya dengan perasaan, tetapi ini merupakan faktor yang penting. Dalam satu kasus, sepasang suami istri sangat mencintai satu sama lain tetapi tidak cocok dalam hubungan seks. Di sisi lain, pasangan tersebut tidak saling mencintai tetapi cocok dalam aktivitas ini. Dalam kedua kasus tersebut, hubungan tersebut kemungkinan tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Bagaimanapun, manusia mempunyai kebutuhan fisik dan mental yang harus dipenuhi dari waktu ke waktu. Dan jika pasangannya tidak dapat melakukan apa yang diperlukan, cepat atau lambat, orang tersebut akan mencari orang lain untuk melakukannya untuknya. Dengan cara ini, kecocokan dalam momen intim sangatlah penting, dan Talia memahami hal ini dengan sangat baik. Dengan itu, dia bisa mengerti kenapa Ruth sangat menyukai Minos. Lagi pula, jelas lebih mudah untuk mulai menyukai seseorang yang sudah cocok diranjang daripada seseorang yang tidak cocok. Bahkan hal sebaliknya bisa saja terjadi. Namun, hal seperti itu memerlukan dedikasi yang lebih besar dari kedua belah pihak dan tidak akan berhasil jika dilakukan pada orang-orang yang tinggal berjauhan. Ruth cantik dan berbakat, seseorang yang memiliki barisan pria yang bersedia bersamanya di sekte awan abu-abu. Jadi, jika dia tidak cocok dengan Minos dan tidak menciptakan perasaan yang tulus padanya sejak awal hubungan mereka, mungkin akan sulit baginya untuk tetap melupakan pilihannya. Tapi itulah yang dia lakukan sejak dia bertemu Stuart muda. Oleh karena itu, pertanyaan Talia hanya terjawab dengan tindakan Minos. Mengenai karakternya, dia yakin bahwa dia adalah orang yang keras kepala karena dia menolak pergi ke salah satu sekte kekaisaran untuk tinggal di wilayah utara yang miskin. Dia tahu dia punya masalah dengan ibunya, jadi dia mengerti bahwa Minos adalah seseorang yang akan membuktikan dirinya ketika ditantang. Sedangkan sisanya, jika dia tidak baik untuknya, Ruth tidak akan begitu terpesona padanya sehingga dia tidak ingin tinggal lama di kekaisaran. Dengan semua itu, Talia sudah mendapatkan jawabannya dan kini berharap untuk memahami lebih dalam bagaimana Minos telah mengubah adik perempuannya. Apakah itu cukup bagimu? Dia bertanya lembut sambil menyentuh dada Minos yang setengah terbuka. Sikap yang luar biasa. Minos memikirkannya sambil melihat wanita cantik dengan payudara besar menyentuhnya. Dan ketika salah satu tangan Talia akhirnya menemukan Minos kecil itu, pemuda itu menjawabnya. Tawaran yang sangat menggiurkan, Nona. Tetapi sulit bagiku untuk menerima semua itu begitu saja tanpa mengetahui namamu, dari mana asalmu, dan sebagainya. Terlebih lagi, kita berada di antah berantah, dan meskipun saya tertarik untuk menjelajahi tempat-tempat baru, saya yakin ini bukan saat yang tepat untuk itu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 869 Kedatangan Lee dan Alison 1. Mendengar perkataan Minos, Talia merasa seperti ada yang menyiram seember air dingin ke tubuhnya yang terbakar, merasa kecewa. Berbeda dengan Ruth, wanita dari keluarga Miles dari sekte awan abu-abu ini sudah memiliki banyak pengalaman seksual dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia tidak kesulitan tidur dengan pria yang menurutnya cocok setelah bertemu dengannya. Namun meski mampu melakukan itu, dia tidak seperti Miria, Viola, dan Elena, wanita yang menjalin hubungan dengan Minos dan memiliki kebiasaan tidur dengan pria terus-menerus. Mereka tidak melakukan hal itu saat bersamanya, tapi karena mereka hanya berteman tanpa perasaan romantis satu sama lain,
tidak ada komitmen dari dia kepada mereka atau sebaliknya. Tapi dalam kasus Talia, dia tidak akan menahan diri untuk tidur dengan seorang pria segera setelah bertemu dengannya, tapi dia tidak akan melakukan hal seperti itu terus-menerus. Dia bahkan akan menghindari melakukan hal itu saat dia sedang mengenal pasangannya saat ini. Dan karena dia masih lajang saat ini dan menyukai cara Minos memperlakukannya, dia menjadi tertarik untuk mengenal pacar kakak perempuannya. Dia merasa ini adalah sebuah masalah, karena Ruth mungkin tidak akan senang karenanya. Tapi mungkin itulah yang membuatnya begitu tertarik pada Minos, sampai-sampai bunganya hampir menetes menunggu serbuk sari Stuart muda. Dan mendengar penolakannya, dia merasa sangat kecewa, seolah-olah dia tidak mendengar kata tidak dalam cara terburuk yang pernah ada. Kami benar-benar tidak bisa menegur wanita ini. Minos terkesan saat menyadari hal ini, terkejut dengan betapa tegasnya dia dalam hal ini. Ah, sayang sekali ada yang harus kulakukan sekarang. Batuk, bukan tidak mungkin, tapi tidak di sini, tidak sekarang, tidak dengan susunan yang membingungkan indraku. Mendesah. Kemudian, kalau mau, pergilah ke kota kering dalam 2 hari, dan kita akan lebih mengenal satu sama lain, ucap Minos saat melihat reaksi kecantikan di pelukannya. Dia kemudian menatapnya dengan penuh arti saat dia merasakan panasnya agak berkurang. Tapi kemudian, dia memeluknya dan bergerak ke arah bibirnya, berniat untuk lebih merasakan Minos sebelum dia pergi. Rasakan kepintaran lidah Stuart muda, Talia bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan cengkeraman Minos, yang sama sekali tidak merasa bersalah memainkan pipi bawahnya. Kemudian, setelah mereka membuka bibir, Minos memandangnya dengan penuh minat dan berkata, "Yah, karena itu masalahnya, aku berharap dapat mendengar lebih banyak kabar darimu dalam 2 hari. Baiklah, dia berkomentar tepat sebelum dia melihatnya pergi dengan ular tadi. Mendesah, apa yang saya lakukan sekarang? Talia bertanya-tanya, merasa agak bingung saat ini. Jika saya harus menunggu 2 hari, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki keberanian untuk pergi ke kota kering. Dan sekarang, apa yang harus kulakukan dalam keadaan ini? Dia mengusap adik perempuannya dengan salah satu tangannya, frustrasi karena dia tidak bersenang-senang dengan pemuda itu. Pipinya kemudian memerah saat tangannya bergerak sendiri, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak dia lakukan. Beberapa jam kemudian, setelah pertemuan tak terduganya dengan kakak perempuan Ruth, Minos berhasil mencapai pantai dataran hitam tanpa kesulitan lebih lanjut. Namun saat tiba di pangkalan Angkatan Laut Tentara Dataran Hitam, pemuda ini dan ular berbulu itu telah menemui kegelapan malam yang diterangi oleh api di pinggiran area itu. Suara meriam bergema di seluruh area, mampu menakuti siapapun yang lewat tanpa memahami maksudnya. Namun bagi kedua belah pihak di Dataran Hitam, hal ini merupakan hal yang lumrah di kawasan ini, di mana hampir setiap minggunya, setidaknya terjadi satu konfrontasi di laut lepas. Tentara kontra-revolusi telah membuat blokade laut di wilayah ini, namun blokade ini seringkali dipatahkan oleh armada tentara Dataran Hitam. Di sisi lain, dari waktu ke waktu, musuh Minos mencoba menghancurkan tempat ini, sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah untuk selamanya. Tapi pihak Minos tidak lemah, dan pertempuran di tempat ini telah berlangsung berbulan-bulan. Jadi, kedua belah pihak yang berperang di kawasan ini sudah sangat terbiasa dengan malam-malam yang diterangi oleh kapal-kapal yang terbakar, ledakan meriam, dan serangan-serangan lainnya. Tidak hanya kecerahan yang disebabkan oleh pertempuran telah menjadi hal normal baru bagi orang-orang ini. Suara jeritan minta tolong dan tangisan putus asa sudah menjadi suara standar di bagian pantai Dataran Hitam ini. Karena itu, ketika Minos tiba di tempat ini, dia tidak terkejut dengan semua ini. Sebaliknya, dia hanya berhenti untuk mengamati kekacauan dan memahami sedikit lebih baik situasi saat ini. Sepertinya kelompok Lee dan Allison sudah mulai melintasi blokade laut. Jadi, pikirnya sambil melihat ke arah laut, di mana puluhan kapal menembakkan peluru meriam, dan pasukannya sedang mengawal sebuah kargo besar. Di sisi lain, penghalang pertahanan yang cukup besar dari pangkalan angkatan laut itu sepenuhnya aktif, sementara, kadang-kadang, bola meriam menabraknya, menciptakan angin kencang di sekitarnya. Melihat semua ini, Minos merasa semuanya berjalan sesuai harapan. Dan sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia mengamati area yang terang benderang beberapa kilometer dari pangkalan itu. Tampaknya fondasi kota masa depan yang akan kita miliki di sini berkembang dengan baik. Tidak buruk, dia bergumam, berusaha sedikit untuk melihat detailnya di tengah kegelapan dan jarak dari tempatnya berada ke tempat itu. Yah, waktunya bertindak. Ya, Minos muda, ular itu berkata segera, sebelum mengepakkan sayapnya dan menuju ke arah di mana banyak kapal perang sedang bertempur. Saat Minos dan ular itu bergerak melewati area itu, kapal kargo kelompok Lee diserang dari berbagai sudut, terus-menerus bergoyang seolah-olah di tengah badai laut. Dan sementara binatang-binatang di dalam transportasi mengeluarkan banyak suara karena ketakutan mereka terhadap apa yang terjadi. Banyak orang di sana menggunakan segala yang mereka miliki untuk melindungi kapal.
Beberapa menggunakan teknik pertahanannya untuk membentuk perisai atau penghalang di samping area utama kapal. Pada saat yang sama, yang lain berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan air yang masuk melalui banyak lubang yang sudah ada di lambung kapal ini. Namun banyak di antara mereka yang bukan awak asli kapal ini, melainkan orang-orang yang berseragam tentara dataran hitam. Inilah orang-orang yang bergabung dengan kelompok Lee untuk mengamankan jalannya kargo ini. Pertahankan sisinya, jangan melemah, kita tidak bisa membiarkan binatang buas itu mati. Lebih cepat, keluarkan air sialan itu lebih cepat, atau kita akan celaka. Beberapa teriakan terdengar di kawasan itu. Tetesan air yang keluar dari laut akibat benturan bola meriam dengan air membuat di sana seolah-olah sedang turun hujan. Dan sementara bau terbakar menyebar di udara, awak kapal gemetar ketakutan di kokpit, merasa bahwa misi mereka ini adalah keputusan terburuk dalam hidup mereka. Tuan Muda Lee, mengapa semua ini terjadi? Mengapa kita melewati tempat ini? Bukankah tujuan kita seharusnya adalah kerajaan Cromwell? Kapten kapal itu berteriak ketakutan kepada prajurit muda itu. Masih shock atas perubahan mendadak yang terjadi beberapa menit yang lalu. Lee kemudian menatapnya dengan ekspresi minta maaf dan tersenyum. Maaf, Kapten, tapi kami sebenarnya dari dataran hitam. Ini selalu menjadi takdir kita. Apa? Tidak mungkin. Itulah akhirnya. Kita semua mati. Tidak. Beberapa awak kapal mulai mengungkapkan keputusasaannya. Merasa tidak ada masa depan bagi mereka yang berpihak pada musuh regional. Maaf teman-teman, tetapi lihatlah sisi baiknya, kata Lee dengan tenang. Apa gunanya itu? Kalian akan selamat dan masih punya kesempatan untuk pergi ke kota kering. Ia berkata, yakin bahwa tentara tidak akan membiarkan muatan berharga tersebut hilang. Kemungkinan besar mereka akan bertahan dan masih memiliki peluang di kota kering jika itu terjadi. Mendengar hal itu, orang-orang yang berada di tempat itu terus merasa takut. Hingga tiba-tiba terdengar suara desisan mirip ular yang bergema di area tersebut, mengalihkan perhatian mereka dari momen sedih yang mereka alami. Bangkitnya Dataran Hitam bab 870 kedatangan Lee dan Allison II. Saat desisan ular yang membawa Minos bergema di area itu, keduanya mulai turun ke langit dengan kecepatan tinggi. Mereka sepertinya jatuh secara vertikal, di bawah area di mana puluhan kapal perang saling menembak. Tapi mereka tidak jatuh. Sebaliknya, mereka dengan cepat turun menuju targetnya. Minos berada di tempat itu untuk memastikan perjalanan aman kelompok Lee melintasi Dataran Hitam. Namun karena peperangan laut di sekitar wilayah itu masih berlangsung, dia mulai bertindak untuk mempercepat seluruh proses. Dia sudah memiliki kemampuan bertarung yang mendekati level 60. Dan karena kapal regional, serta senjata mereka, tidak terlalu tangguh, dia siap untuk menimbulkan kerusakan dalam pertempuran ini. Dengan monster terbang tingkat 6 sebagai tunggangannya. Kekuatan dan kartunya, dia adalah elemen paling berbahaya di tempat ini sekarang. Dan mengetahui hal ini, Minos tidak bisa melewatkan kesempatan untuk melemahkan kekuatan musuh. Pedang spasial. Sambil berdiri hanya beberapa puluh meter dari haluan salah satu kapal musuh yang paling dekat dengan muatan Lee dan Allison, Minos mengaktifkan teknik serangan utamanya. Setelah itu, dia membuat beberapa gerakan pedang menuju lokasi meriam, berniat menghancurkannya. Astaga! Segera setelah melakukan gerakan pertamanya, Minos melihat bilah energi spiritual raksasa meninggalkan pedangnya, menuju ke sasarannya masing-masing. Tapi itu baru permulaan. Bahkan sebelum dia sempat melihat hasil serangannya, Minos memberi isyarat kepada ular itu untuk menuju kapal berikutnya, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kapal terakhir. Daerah ini memiliki banyak kapal perang yang menembaki, dan banyak orang berteriak ketika mereka memberikan tanda-tanda kehidupan terakhir mereka. Namun tidak semuanya menjadi sasaran Minos. Lagi pula, dia tidak perlu menghancurkan semua kapal ini. Hal seperti itu bahkan mungkin bermanfaat bagi pasukannya, tetapi dia tidak dapat mencapai prestasi seperti itu, dan dia juga tidak tertarik untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya mempunyai sedikit sasaran di area itu, kapal-kapal yang paling dekat dengan kapal Lee dan Allison, yang merupakan kapal yang paling mengancam muatan berharga di kapal tersebut. Jadi, dia mengandalkan armada angkatan lautnya untuk terus bertempur di lingkungan sekitar sambil mengambil tindakan melawan beberapa kapal bermasalah itu. Dan justru salah satu serangan inilah yang dia serang tepat setelah serangan pertama. Namun, alih-alih hanya menggunakan teknik pedangnya untuk menghancurkan meriam, Minos melakukan gerakan berbeda. Ketika dia berdiri pada ketinggian tertentu di atas haluan kapal itu, dia melompat dari ular itu, menuju ke tempat itu. Menghancurkan senjata musuh cukup efektif dalam mengurangi kemungkinan hewan-hewan yang diangkut di kapal kargo tersebut akan terluka atau terbunuh. Hal ini akan menghilangkan sarana serangan utama dari kapal perang yang diserang dan membahayakan seluruh awak kapal. Dan kedua hal tersebut sangat positif bagi pihak Minos. Namun, lebih baik dari itu adalah menjaga senjata-senjata ini dalam kondisi baik dan menghabisi musuh di kapal tersebut. Dalam hal ini, tidak hanya akan terjadi penurunan kekuatan di pihak musuh.
Tetapi juga akan ada keuntungan bagi tentara dataran hitam. Dan karena lebih banyak kapal perang berarti lebih banyak kekuatan dalam peperangan laut. Minos bertindak untuk memaksimalkan keuntungannya di tempat ini. Segera setelah melompat dari ketinggian 30 meter, Minos meredakan kejatuhannya dengan mendarat di atas lawan. Langsung membunuh orang tersebut. Dia telah mengedarkan teknik pertahanannya dalam melakukan hal itu, memperkuat setiap bagian tubuhnya sehingga pada saat itu, seolah-olah ada batu yang menghancurkan pria itu. Itu bukan batu yang berat, tapi menderita trauma yang tak terduga tepat di kepalanya adalah akhir bagi orang itu. Namun Minos tidak merasa terganggu dengan darah yang hinggap di sepatunya. Sebaliknya, dia segera mulai mengambil tindakan terhadap kru tersebut saat dia mendarat di sana. Setelah mengaktifkan semua tekniknya secara bersamaan, Minos mulai menyerap energi dari masing-masing anggota kru tersebut sambil menyerang target utamanya. Dia tidak ingin menghancurkan kapal atau senjata kapal tersebut, jadi dia hanya menggunakan teknik mentalnya untuk membunuh setiap pengontrol meriam di kapal itu. Kemudian dia berlari mengelilingi area itu, terus-menerus menggunakan pedangnya untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya, menuju kokpit kapal ini. Astaga! Selamatkan dirimu, tinggalkan kapalnya. Beberapa jeritan bergema di area itu ketika orang-orang yang lebih penuh perhatian gemetar ketakutan ketika mereka merasakan mimpi buruk yang menimpa mereka. Namun situasi bagi sebagian besar dari mereka sama sekali tidak baik. Karena luas kapal seperti ini yang relatif kecil, hampir semua awak kapal berada di bawah pengaruh teknik Minos. Khususnya, banyak di antara mereka yang sudah menderita kelelahan rohani, meskipun hanya beberapa detik telah berlalu sejak kedatangan Stuart muda. Tapi ini sudah diduga. Lagi pula, kemampuan bertarung Minos sudah mencapai batas tahap ke-6, sementara semua orang di kru itu baru berada di tahap ke-5. Akibatnya, hampir semua orang di sana menderita ketakutan saat ini. Yang lebih buruk lagi, setiap kali pedang tata ruang diaktifkan, banyak orang yang tidak bisa bergerak. Sehingga semakin menambah keputusasaan mereka. Setelah tiba dengan kapal pertama itu, hanya dalam waktu 3 menit, Minos telah membunuh lebih dari 70% awak kapal tersebut. Kehilangan beberapa orang dan menyelamatkan sebagian besar korban yang selamat. Namun dia melakukan ini bukan karena kemurahan hati. Tidak, dia bukanlah orang yang benar saat berperang melawan musuh. Dia melakukan ini hanya karena dia bermaksud menggunakan kapal pertama yang ditaklukkan ini untuk menyerang orang lain di daerah sekitarnya. Dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam keseluruhan peperangan laut, tapi itu tidak berarti dia tidak peduli dengan tentaranya yang bertempur di area ini. Oleh karena itu, dengan menaiki kapal pertama ini, ia telah mengamankan awak tawanan perang untuk mengoperasikan kapal ini setelah keberangkatannya. Orang-orang seperti itu perlahan-lahan memasang susunan spiritual di leher mereka, lebih memilih menjadi tahanan daripada mayat. Dan karena ular sebelumnya telah pergi untuk menjemput beberapa tentara dari tentara dataran hitam di daerah sekitar untuk memimpin tahanan tersebut, rencana ini mempunyai peluang sukses yang bagus. Setidaknya, hal seperti itu akan mengakibatkan kerugian kecil bagi armada angkatan laut tentara dataran hitam saat ini. Kurang dari 4 menit sejak Minos memasuki pertempuran laut ini, senjata satu kapal telah hancur, sementara satu kapal musuh telah berpindah dari sisi musuh ke sisi mereka. Jadi, Minos segera meninggalkan kapal itu dan menuju salah satu dari 5 kapal lainnya yang tersisa di sekitar tempat kelompok Lee lewat. Sepertinya kita bisa menambahkan beberapa kapal ke armada kita malam ini. Dia memikirkannya dengan senyuman di wajahnya saat dia melompat ke haluan target barunya. Pedang spasial. Sementara Minos membuat kekacauan di sekitarnya, kelompok di kapal kargo tempat banyak binatang yang dibeli di kerajaan salju akhirnya merasakan situasi membaik. Sekarang jumlah lawan yang menyerang mereka secara langsung telah berkurang. Oleh karena itu, para kru dan prajurit Minos yang melindungi kargo tersebut akhirnya memiliki ruang untuk bertindak lebih cepat. Ayolah, kalian sekelompok orang yang tidak berguna. Jangan sia-siakan usaha tuan muda. Beberapa dari mereka berteriak keras, menyemangati para awak kapal untuk lebih memaksakan apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa memanfaatkan jeda yang diciptakan oleh Minos. Mereka telah melewati bagian terburuk dari blokade laut, dan dalam beberapa menit, mereka dapat memasuki pelabuhan pangkalan angkatan laut tersebut. Tempat yang dilindungi oleh barisan pertahanan tingkat menengah tingkat 2. Oleh karena itu, banyak orang di sana yang ingin segera menyelesaikan lintasan yang hampir selesai ini. Jadi, tidak butuh waktu lama, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, Minos telah menyelesaikan urusannya di bagian garis pantai dataran hitam itu dan mundur dari pertempuran. Sekarang saatnya dia mengawal kelompok itu kembali ke kota kering.